Tidak terasa saat ini sudah memasuki tahun 2021, di mana artinya sudah beberapa bulan, hampir 1 tahun lamanya kita menghadapi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan COVID-19 hingga saat ini dan bagaimana progresnya? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir pada hari ini di Studio Ayus. Yang pertama di samping saya adalah Bapak Setiawan Wangsaatmadja. Beliau adalah Sekda Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Setiawan. Sehat, Pak? Selamat siang barangkali. Betul. Pagi ya? Pagi, betul sekali pagi, betul. ya. Memang ini udaranya sekarang ini tampaknya lebih hangat ya. Jadi semangatnya harus semangat pagi tapi. Betul. Kemudian ada juga di samping kita adalah Pak Nur Hakim. Beliau adalah tim analis COVID-19. Ya. Selamat pagi, Pak Hakim. Selamat pagi. Sehat, Pak? Makasih. Oke, baik. Ada Pak Setiawan dan juga Pak Hakim di sini. Mungkin sebelum kita bahas mengenai data lebih lanjut mengenai COVID-19 ini, saya ingin tanyakan kepada Pak Setiawan dan juga Pak Hakim, bagaimana perkembangan COVID-19 secara umum di Jawa Barat? Baik, secara umum saya dulu ya. Pertama bahwa saat ini memang kalau kita melihat kasus-kasus harian yang positif, ada kecenderungan untuk terus meningkat, gitu ya. Nah, namun kalau kita melihat pemberitaan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, data-data yang disampaikan memang kelihatannya besar. Jadi Jawa Barat ini kadang 4.000, kadang 3.000 kan kayak gitu ya. Tapi memang data tersebut kalau kita telaah lagi ke dalam, sebetulnya ada data-data lama yang baru terlaporkan di hari-hari atau di minggu-minggu ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya yang sedang kami koreksi gitu ya oleh teman-teman tim data di Provinsi Jawa Barat dan juga di tim data di pusat. Jadi kalau kita melihat saat ini mungkin sekitar 150 ribuan terkonfirmasi di Jawa Barat ini. Tapi di sisi lain bahwa yang bagus di Jawa Barat ini adalah pertama dari tingkat ketersediaan tempat tidur, bahwa kita bisa menekan standar yang disampaikan oleh pusat sekitar 70%. Saat ini kita mungkin sekitar 68 atau 69% rata-ratanya ya seluruh Jawa Barat. Lalu tingkat kesembuhan kita ini sangat baik di Jawa Barat ini. Jadi tingkat kesembuhan sekitar di angka 1,26 kurang lebih seperti itu. Sementara nasional rata-ratanya 2,8. Nah, jadi Jawa Barat salah satunya adalah yang bisa menekan tingkat tingkat kesembuhan di sini. Nah, oleh karena itu tentu saja kami Jawa Barat tidak diam juga, gitu ya. Artinya bahwa dengan capaian-capaian seperti ini, tapi kita secara realita bahwa kita masih ada lonjakan kasus, gitu ya. Ini yang harus kita tekan, kurang lebih seperti itu. Oke, lonjakan kasus yang harus ditekan, terutama ini sudah hampir 1 tahun ya Pak, kita hadapi bersama mengenai pandemi. Hadir juga di sini Pak Hakim. Pak Hakim mungkin boleh secara data yang lebih akurat di Jawa Barat ini bagaimana Pak perkembangan dan progresnya hingga saat ini? Oh iya, baik, per tanggal 2 Februari, tepatnya hari kemarin, itu sekitar 155.000 total kasus terkonfirmasi di Jawa Barat, dengan kasus aktif sekitar 31.000. Kemudian tingkat kesembuhan kita ada di 78,59%, dan itu artinya sudah ada sekitar 122.000 orang yang sembuh, dan kemudian sekitar 1.900-an yang meninggal, dengan tingkat kematian 1,28. Sebagaimana tadi Pak Sekda sampaikan, tingkat kematian Provinsi Jawa Barat itu rendah dibanding dengan tingkat nasional yang masih di angka 3, sekian. Kemudian berkaitan dengan data, memang secara publik atau rilis publik yang disampaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, itu terjadi kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Tapi dari data yang terkumpul, dari kurang lebih dari tanggal 18 Januari sampai tanggal 2 Februari, itu kurang lebih ada penambahan 42.000 kasus, dan diantaranya 69% itu kasus baru, dan 30% baru terlaporkan kasus lama, seperti itu. Baik, jadi kalau tadi disampaikan artinya kita bandingkan dengan nasional, sebetulnya Jawa Barat ini jumlah kesembuhannya dan lain sebagainya juga berprogres cukup baik ya. Tapi di sisi lain, kemarin kita sempat dengar ada statement yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa PPKM ini ya Pak Iwan dan Pak Hakim dianggap kurang efektif di Jawa Barat. Mungkin Anda sendiri menanggapi Pak Iwan?
Ya, yang pertama barangkali evaluasinya bukan hanya untuk Jawa Barat ya, tapi untuk seluruh Indonesia yang dipandang bahwa PPKM pertama yang kemarin ini tidak terlalu efektif, kurang lebih seperti itu. Nah, di Jawa Barat sendiri memang ada satu yang unik gitu ya. Jadi kalau kita melihat positivity rate memang kita ini masih tinggi, jadi sekitar 30%. Jadi itu salah satu indikator, artinya bahwa positivity rate itu adalah misalnya dari 100 orang yang diperiksa, 30 orang yang positif misalnya, itu 30%-nya, atau enggak sekitar 20 antara 25 orang. Nah, Jawa Barat masih tinggi seperti itu. Tapi di sisi lain ada yang menarik juga gitu ya. Kan logikanya kalau umpamanya PPKM nggak efektif, kemudian banyak yang terkonfirmasi positif hariannya, lalu harusnya rumah sakit juga penuh kan gitu ya, karena banyak yang dirawat. Nah, di samping memang kita berupaya di fase itu juga kita menambah kamar di rumah sakit ya untuk pasien COVID ini. Juga kalau kita melihat bahwa kesembuhan kita juga membaik gitu. Jadi artinya bahwa kalau dilihat dari sisi keterisian tempat tidur kita menurun gitu. Gitu ya. Makanya yang asalnya 77% kita bisa tekan akhirnya sekarang di 69. Nah, satu lagi indikatornya yaitu tingkat kepatuhan. Nah, ini tingkat kepatuhan ini ada dua indikator. Yang satu adalah menggunakan masker seperti kita nih. Yang satu lagi adalah menjaga jarak. Itu dipantau oleh baik TNI, Polri dan juga Pol PP ya. Kemudian mungkin jumlah pemantauan akumulasinya sampai 9 juta orang yang tersebar di mana-mana. Apa yang terjadi? Bahwa kalau kita bandingkan di periode awal Januari sampai dengan setelah PPKM, itu terjadi peningkatan terkait dengan yang menggunakan masker misalnya gitu. Jadi dari 50% dari yang dipantau sekarang menjadi 82%. Juga menjaga jarak gitu, dari 40% sekarang menjadi 81%. Nah, jadi dari parameter-parameter itu memang Jawa Barat agak unik gitu ya. Memang dari sisi terkonfirmasi positif, kita memang belum turun di angka 30%. Kurang lebih seperti itu. Menjadi pertanyaan adalah mengapa akhirnya pemerintah pusat mungkin menilai bahwa PPKM ini tidak efektif di Jawa Barat begitu Pak? Apakah ada perbincangan juga mengenai hal tersebut? Apa indikator hingga akhirnya pemerintah pusat menilai bahwa PPKM ini masih kurang efektif di Jawa Barat Pak? Ya itu tadi, jadi positivity rate-nya itu. Jadi dari sekian, misalnya dari 100 orang yang diukur gitu ya, diuji, kita masih tinggi, jadi sekitar 30%-nya. Walaupun kesembuhannya meningkat begitu ya? Nah itu dia, tapi di sisi lain makanya sini ada sedikit kontradiktif data sebetulnya gitu ya. Jadi dari sisi harusnya kalau umpamanya yang positifnya orang banyak, artinya juga yang rumah sakit juga penuh, kurang lebih seperti itulah ya. Betul. Nah, tapi pada kenyataannya selain upaya Jawa Barat meningkatkan kamar, tapi kenyataannya bahwa di rumah sakit enggak katakanlah malah berkurang gitu ya dibanding sebelum masa PPKM ini. Yang masuk rumah sakit. Itulah uniknya Jawa Barat saat ini untuk kasus COVID ya. Tadi Pak Hakim sempat menyampaikan bahwa jumlah yang sudah terkonfirmasi di Jawa Barat ini 150.000 gitu ya. Nah, ini jumlahnya Pak bisa ada data yang lebih jelasnya, apakah lebih banyak OTG atau pasien dengan yang bergejala begitu Pak, atau bagaimana Pak? Oh ya, kalau lihat dari data, kita kan ada beberapa indikator untuk melihat bahwa pasien ini dirawat di mana gitu ya. Betul. Ada namanya bed occupancy rate, jadi kita bisa melihat keterisian rumah sakit seperti apa. Kemudian selain rumah sakit juga ada pusat-pusat isolasi non rumah sakit. Kalau dilihat di rumah sakit itu sendiri, kurang lebih sudah ada sekitar 8.000-an pasien yang dirawat di rumah sakit. Sisanya itu melaksanakan isolasi mandiri di pusat-pusat isolasi non rumah sakit. Seperti kalau di di Bandung Raya, kita pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan di BPSDM Provinsi Jawa Barat di Cimahi, kemudian Gedung Siapade. Kemudian di kabupaten kota juga masing-masing mempunyai pusat isolasi sendiri. Seperti di Kota Bandung kan menyiapkan beberapa hotel untuk pusat isolasi seperti itu. Kurang lebih tadi di keterisian pusat-pusat isolasinya sekitar 57% lah dari total sekitar 4.000 tempat tidur gitu di seluruh Jawa Barat.
Oke, baik. Jadi tadi ya, mungkin ada angin segar juga di sisi lain kesembuhan di Jawa Barat ini meningkat. Walaupun tadi ya Pak ya positivity rate-nya tadi yang menjadi pertanyaan hingga akhirnya dinilai tidak efektif. Pak Iwan, mungkin kalau kita bahas mengenai PPKM ini yang mungkin dari awal diprediksi sampai tanggal 8 Februari. Nah, sampai dengan hari ini Pak, evaluasinya bagaimana Pak? Apakah mungkin kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat atau masih ada menurut Bapak? Ya, baik. Jadi sekarang ini memasuki periode kedua dari PPKM ya. Betul. Jadi PPKM pertama sampai dengan 24 Januari, lalu kita sambung 24 sampai dengan 8 Februari nanti. Iya. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita melihat kepatuhan dari dua parameter indikator ya. Yang satu adalah sejauh mana masyarakat taat gitu ya, menggunakan masker, dan satu lagi seberapa banyak masyarakat yang taat juga, patuh juga, menjaga jarak, sebetulnya kita cenderung terus meningkat. Hal ini memang tidak terlepas dari pengawasan gitu ya. Jadi pengawasan ini menjadi penting. Jadi kalau kita melihat bahwa di kita ini betul-betul bahwa kita semua barangkali masih perlu terus diawasi gitu ya secara intensif. Karena pada kenyataannya gitu ya, dengan adanya operasi gabungan antara TNI, Polri, Pol PP gitu ya, berhasil bahwa nilai kepatuhan ini terus meningkat, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kepatuhannya mulai meningkat, karena kan masyarakat juga bisa konsisten begitu ya Pak ya. Sebetulnya ya kalau yang kami harapkan sebetulnya kesadaran sendiri ini sangat paling penting, gitu ya. Makanya edukasi ini jadi sangat penting. Karena apa? Karena saat ini garda terdepan adalah di kita semua. Ya, jadi kalau seumpamanya semua kita patuh dan lain sebagainya, saya rasa akan jauh lebih cepat lah gitu ya di dalam perbaikan ini. Seperti halnya menggunakan masker bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain begitu ya. Edukasi ini harus diberikan kepada masyarakat. Kita masih akan terus membahas mengenai penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Tetap bersama kami, iNews Jabar akan segera kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di iNews Jabar, masih membahas mengenai penanganan COVID-19 di Jawa Barat bersama dengan Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Sekda Provinsi Jawa Barat, dan juga Pak Nur Hakim, tim analis COVID-19. Tadi kita sempat bahas mengenai bagaimana progres COVID-19 hingga saat ini. Tapi ada angin segar sebetulnya yang sangat dinantikan oleh masyarakat adalah mengenai vaksin ya Pak ya. Ini ditunggu-tunggu sekali, terutama di awal tahun. Dan yang menariknya adalah memang di awal diberikan kepada para tenaga kesehatan ya sebagai garda terdepan begitu dalam penanganan COVID-19. Pak Hakim mungkin bisa menjelaskan sejauh ini bagaimana Pak progres dari vaksin yang ada di Jawa Barat sendiri, karena memang saat ini memang fokusnya adalah untuk tenaga kesehatan begitu ya Pak ya. Silakan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah ya telah mengalokasikan kurang lebih 3 juta vaksin di tahap pertama ini. Dan mungkin baru sekitar 1,5 ya datang ke Indonesia. Ke Jawa Barat sendiri telah dilaksanakan distribusi di tahap 1 ini khususnya untuk tenaga nakes kan sasarannya. Itu pada termin 1 kurang lebih ada sekitar 97.080 file atau dosis gitu ya. Kemudian di termin 2 masih tahap 1 kurang lebih sekitar 253 ribuan dosis. Dan sampai tanggal 2 Februari kemarin sudah semua kabupaten kota di Jawa Barat menerima vaksin ini, dan sudah ada beberapa kabupaten kota, hampir 27 kabupaten kota sudah melaksanakan dengan sasaran nakes di Jawa Barat kurang lebih 188 ribuan. Nah, sampai kemarin kurang lebih ada 77 ribu orang yang sudah divaksin nakes ya. Itu untuk dosis pertama. Itu berarti kurang lebih sekitar 41%. Dan kemudian untuk pelaksanaan dosis kedua itu kurang lebih ada sekitar 7 ribuan. Karena kan jeda waktu dari penyuntikan pertama ke penyuntikan kedua itu kurang lebih untuk Sinovac ini 14 hari. Jadi sekarang posisi kemarin kurang lebih seperti itu. Dan dari beberapa nakes yang akan divaksin juga, mungkin ini perlu diketahui juga ada beberapa nakes yang belum divaksin atau dalam artian ditunda pelaksanaan vaksinnya karena beberapa hal. Kurang lebih ada sekitar 11.000 nakes yang pelaksanaan vaksinnya ditunda itu dengan alasan bahwa pernah positif COVID-19, terus ada komorbid atau penyakit penyerta, kemudian sedang hamil atau menyusui, dan tensinya juga tidak memenuhi syarat, terlalu tinggi, kemudian nakes yang bersangkutan sakit, seperti itu Pak.
Oke, baik. Menarik ya, pemerintah pusat ini selalu menggaungkan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat aman dan halal. Artinya masyarakat harus diberikan kepercayaan bahwa vaksin ini menjadi salah satu solusi untuk COVID. Tapi kemarin kita sempat dengar bahwa ada sekitar 25 relawan Pak yang terpapar COVID-19 begitu, dan ini adalah relawan vaksin COVID-19. Bagaimana tanggapan Anda Pak Iwan? Yang pertama begini ya, maksud vaksinasi kan kita dilakukan 2 kali dosis ya. Jadi yang dosis pertama adalah untuk penyesuaian terhadap tubuh kita. Iya. Gitu. Itu belum terbangun itu yang namanya imunitas di sana. Kemudian kalau yang sekarang ini kan selang 14 hari kemudian diberikan suntikan vaksinasi yang kedua. Gitu ya. Nah yang kedua ini adalah untuk membangun imunitas. Tapi itu pun perlu waktu gitu ya. Jadi barangkali antara 1 atau 3 bulan baru imunitas kita terbangun, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, yang barangkali yang perlu ditelaah ya terhadap yang isu yang disampaikan oleh Teh Mas Ayu ini adalah itu posisinya ada di mana gitu ya. Apakah ketika vaksinasi pertama gitu ya, ataukah vaksinasi yang kedua tetapi masih belum terbangun imunitasnya. Jadi kita harus jeli ya gitu ya. Jadi jangan supaya isu ini tidak membuat orang tidak percaya gitu terhadap vaksinasi ini. Padahal gitu ya, terhadap vaksin ini kan sudah kita diberikan yang namanya garansi bahwa ini adalah aman dan baik gitu dengan efektivitas tertentu oleh Badan POM. Kemudian juga kalau kita ragu-ragu karena halal, MUI juga sudah mengeluarkan itu di tanggal 11 Januari itu keluar tuh 2 fatwa ya, yang satu dari MUI, yang satu lagi dari Badan POM. Jadi sebetulnya tidak ada keraguan harusnya di sana. Nah, terhadap yang isu tadi mohon ditelaah kembali dalam posisi di mana gitu ya, mereka ini terpaparnya begitu khususnya, ya. Jadi sekali lagi masyarakat juga harus diberikan kepercayaan bahwa vaksin ini sekali lagi aman dan juga halal begitu ya, tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian kalau bicara mengenai kendala khusus Pak yang dihadapi selama penanganan COVID-19, apa yang paling signifikan menjadi kendala cukup besar dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ya, nanti barangkali bisa ditambahkan Pak Nur Hakim ya dari sisi data. Kalau menurut hemat kami, pertama bahwa virus corona ini terjadi, pertama bahwa pandemik ini terjadi karena kita juga belum ada pengalaman kan sebelumnya. Jadi tidak ada referensi-referensi yang mengatakan bahwa kita harus nanganinya seperti ini ya, harus seperti itu ya. Semua ini dalam rangka coba-coba karena kita menghadapi sesuatu hal yang baru, kurang lebih seperti itu. Baik pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, bahkan di awal-awal kan bahwa kita ini yang menggunakan masker cukup yang sakit saja misalnya begitu. Awalnya begitu kan, yang nggak sakit nggak perlu. Tapi akhirnya kemudian semua harus menggunakan masker. Yang kedua juga bahan dari masker ini kan, dulu dari kain misalnya yang seperti itu masih boleh, sekarang nggak boleh lagi. Nah, jadi kalau ngelihat itu semua, memang saat ini kita sedang sama-sama belajar semuanya. Tapi dari masa belajar ini, kita mengetahui ada beberapa poin penting. Yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah masyarakat kita ini harus betul-betul menjadi garda terdepan gitu ya, untuk memutus gitu ya dari penularan ini. Ya, dengan cara apa gitu ya? Dengan cara ya ini, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau ditanya, itu sulit, ya sulit-sulit gampang mestinya tuh gitu ya. Kalau dibilang gampang semuanya, kalau semuanya teredukasi dengan baik, lalu semuanya melakukan sesuai dengan anjuran gitu ya, saya pikir itu akan mudah diputuskan. Tapi menjadi sulit ketika memang kita semua ini nggak disiplin. Itu yang barangkali sekarang ini. Itu yang dari sisi kita semua. Tapi dari sisi berikutnya adalah poin untuk bagaimana kita bisa men-tracing gitu ya. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang kena positif, kita harus segera dilacak gitu, yang pernah kontak dengan yang bersangkutan ini. Karena kita harus tahu persis, apabila kita ketahui ada yang positif, artinya segera kita isolasi. Jadi nggak sempat untuk nularin lagi ke tempat lain. Ada kesadaran dari diri sendiri begitu ya. Jadi manajemen inilah yang harus benar-benar yang harus kita
pastikan segalanya gitu ya supaya berjalan Baik. dengan baik. Pak Iwan, kalau bicara mengenai anggaran sejauh ini begitu ya, apakah anggaran sendiri sudah cukup mencukupi kebutuhan yang ada dalam penanganan COVID-19 kalau kita bicara mengenai APBD yang ada, kemudian jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah Pak untuk masalah COVID-19 ini bagaimana? Ya, anggaran ini relatif ya. Tapi kalau seandainya pemerintah daerah juga untuk menyiapkan vaksin kan sangat amat berat kan gitu ya. Betul. Ya katakanlah bahwa pemerintah daerah ini udah bagus nih. Jadi imbauan dari pemerintah pusat bahwa vaksin gitu ya. Misalnya nih kita bicara vaksin saja. Vaksin disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarananya kan gitu ya. Iya. Itu bagus. Jadi kita menyiapkan misalnya tenaga vaksinatornya, kemudian juga ruang-ruangnya dan lain sebagainya. Jadi itu saya pikir sudah kombinasi yang sangat baik. Tapi kalau kita ditangani oleh daerah ini nggak akan cukup. Jadi nggak akan kuat lah gitu ya. Kita bicara di Jawa Barat ini 27 kabupaten kota, kemudian penduduknya 50 juta. Jadi kalau kita bayangkan kan, jadi penduduk Jawa Barat 50 juta ini sama sekelas dengan penduduk Korea Selatan. Penduduk Korea kalau dari sisi anggaran, Korea Selatan anggarannya berkali lipat dari Jawa Barat, mereka juga kerepotan. Apalagi Jawa Barat kalau bicara misalnya anggaran cukup nggak? Ya nggak cukup misalnya kalau umpamanya kita menanganin sangat sempurna kan, kurang lebih itu. Betul. Jadi anggaran yang saat ini sudah dikeluarkan, kita berharap masyarakat juga harus berpartisipasi, bersinergi semua pihak. Betul. Begitu ya. Mungkin tadi juga sempat disampaikan Pak Hakim juga bahwa data yang ada ini apa sebetulnya kendala yang sempat juga dihadapi oleh tim dari analis COVID-19? Ya, terkait data ini soal integrasi ya. Integrasi, oke. Antara kabupaten kota, kemudian provinsi dan pemerintah pusat. Memang data ini menjadi konsen kita bersama dari awal pandemi karena emang untuk menganalisis perkembangan kasus, kemudian simulasi puncak pandemi dan sebagainya kan itu semuanya berdasarkan data. Betul. Oleh karena itu integrasi data kemudian dengan kabupaten kota, provinsi dan pusat sangatlah penting. Karena selama ini hambatannya di integrasi aja. Soal integrasi dengan kabupaten kota, provinsi dan pemerintah pusat selalu ada miss gitu ya antara stakeholder ini gitu. Tapi kita terus berupaya, Jabar juga senantiasa aktif proaktif kepada kabupaten kotanya yang ada di wilayah Jabar, kemudian proaktif juga memfasilitasi kabupaten kota, provinsi, kemudian ke pemerintah pusat seperti itu. Oke, baik. Pak Iwan, mungkin besar harapan dari masyarakat bahwa tanggal 8 ini semoga sudah tidak ada PPKM lagi ya. Mungkin bisa kembali ke adaptasi kebiasaan baru kemarin begitu ya, dilonggarkan. Tapi kan itu kembali lagi kepada masyarakat ya. Sejauh ini Pak, sampai dengan hari ini apakah ada pertimbangan khusus dari pemerintah instruksinya? Apakah PPKM ini akan diperpanjang atau bagaimana Pak? Ya, biasanya kita di akhir-akhir mendekati akhir dari PPKM kedua ini ada evaluasi terlebih dahulu gitu ya. Nah, evaluasi itu menyangkut tadi 4 hal gitu ya. Yang pertama yang apakah positivity rate-nya gitu. Jadi angka yang terjangkit COVID di dalam sebuah pengukuran ini berapa persen misalnya. Kalau masih tinggi ya ini ada kemungkinan ya wah ini nggak bisa kalau kita stop di sini misalnya. Betul. Seperti itu. Yang kedua kita melihat tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit juga. Kalau seumpamanya sudah apalagi ya beberapa daerah di daerah kota-kota besar di Indonesia lainnya itu ada sampai udah 80 bahkan 90 itu kan gimana kalau seumpamanya kita masih dibiarkan seperti ini kan. Betul. Gitu. Mau nggak mau kan harus direm lagi kan gitu. Alhamdulillah kan Jawa Barat 69. Lalu kepatuhan gitu loh. Nah, jadi kalau seumpamanya itu bisa kita jalankan, indikator itu mungkin membaik, saya rasa PPKM tidak perlu diperpanjang lagi. Tapi sebaliknya kalau semuanya indikator-indikator itu terus dilampaui, nah kan bahaya juga buat kita kan gitu. Oke, baik. Jadi ini kembali lagi ke bagaimana mungkin masyarakat ya untuk bisa bersinergi dengan pemerintah. Semuanya ini harus bekerja sama agar kita bisa pelan-pelan begitu ya Pak,
mungkin mengurangi tingkat positivity rate di Jawa Barat dan bersama-sama memerangi COVID-19 begitu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Setiawan Wangsa Atmaja selaku Sekda Provinsi Jawa Barat dan juga Pak Nur Hakim, tim analis COVID-19 yang sudah menyampaikan sejumlah data terkait dengan penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Kita berharap ya Pak ya kesadaran dari masyarakat terus meningkat, terutama tadi menggunakan masker bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain begitu ya. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perbincangan kita dalam Anyus Jabar kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube Anyus Bandung. Saya Masya Putri bersama kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Iwan, hatur